Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah bahwa pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan pembelajaran, dan hari ini pembelajaran berlangsung secara asinkronus karena saya ada kegiatan offline di kampus, ya, ada workshop untuk persiapan akreditasi. Jadi oleh karena itu teman-teman tolong kalian sempatkan dengan baik ya menyimak penjelasan saya di pertemuan hari ini, untuk kemudian setelah itu Anda ke Olu untuk meresum dari apa yang saya ceramahkan ini. Baik, hari ini kita akan mengkaji terkait dengan tujuan pendidikan Islam dalam perspektif sosiologis. Ini artinya bahwa kita akan menganalisis ya bagaimana tujuan pendidikan Islam, kemudian kaitannya dengan kemasyarakatan. Karena seperti kita ketahui sesungguhnya tujuan dari pendidikan ini adalah pada akhirnya untuk menjadikan kita tentu bermanfaat ya. Bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Nah, ketika kita berbicara dengan orang lain, maka ini adalah merupakan aspek sosiologis. Bahkan di dalam Islam, Rasul menyatakan khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Oleh karena itu, maka tentu pendidikan yang baik adalah tidak hanya sekedar peserta didik itu memiliki kompetensi dalam bidang kognitif, psikomotor, dan afektif hanya untuk dirinya, tetapi juga dapat berguna dan menyelesaikan problem-problem yang ada di masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, masyarakat itu selalu berkembang ya. Di abad 21 ini kita melihat bahwa masyarakat menuntut ya perbaikan pendidikan. Kenapa? Karena masyarakat pertama merespon bahwa hari ini masyarakat itu berbasis pengetahuan. Jadi dari masyarakat industri menjadi pasca industri. Dengan demikian maka sesungguhnya masyarakat yang kita hadapi sekarang ini adalah masyarakat pembelajar, gitu. Bahkan pembelajaran yang abadi. Oleh karena itu maka kita harus menyadari sebagai calon pendidik ya bagaimana mengkomunikasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini, kemudian juga bisa berinteraksi dengan masyarakat dan akhirnya masyarakat bisa memanfaatkannya. Kemudian juga harus merespon terhadap masyarakat yang multibudaya dan masyarakat bersatu. Jadi teman-teman sekalian, kita bangsa Indonesia ini kan sangat beragam dari segi ras, kultur, kemudian bahasa, agama. Oleh karena itu, yang multikultur seperti ini dan multibudaya, ini bagaimana kemudian merespon itu semua untuk menjadi bersatu. Kemudian merespon terhadap masyarakat yang berisiko dan berkesenjangan. Jadi di samping ada yang multibudaya juga kita tidak menafikan ya ada masyarakat-masyarakat yang masih terisolasi ya. Ya, di kita ada istilah 3T misalnya, yang masyarakat terluar, terbelakang. Gitu. Nah, ini tentu juga merupakan problem yang harus kita selesaikan juga supaya masyarakat ini memiliki sama-sama kemajuan ya. Kemudian berikutnya membangun masyarakat madani yang matang, yakni pendidikan terhadap kemasyarakatan, pengembangan moral publik. Moral tentu saja itu akan sangat berguna secara efektif, efisien ya, apabila juga berpengaruh kepada masyarakat, teman-teman sekalian. Jadi oleh karena itu penting untuk kita juga menjadikan
moralitas ini sebagai standar di masyarakat. Karena kalau masyarakat sudah mengabaikan moral kebajikan, maka dapat dipastikan masyarakat tersebut akan jauh dari nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk itu pendidikan tentu sangat berperan. Pendidikan itu sangat berperan karena apa? Karena pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Nah, ini. Ketika kita mengatakan bahwa pendidikan itu membentuk watak serta peradaban bangsa, ya, yang bermartabat, gitu, ini berarti pendidikan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Secara sosiologis, pendidikan itu merupakan faktor dominan dalam menentukan harkat dan martabat bangsa. Maka oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita tidak bisa melepaskan pendidikan dari masyarakat, karena kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh pendidikan. Nah, kalau berbicara pendidikan, secara umum tujuan pendidikan ini, sebelum kita melihat tujuan pendidikan Islam, teman-teman, ya, itu adalah pengembangan potensi peserta didik. Jadi, peserta didik itu memiliki potensi. Potensi itu artinya adalah kemampuan yang belum aktual, ya. Jadi, semacam bakat gitu. Artinya dia bisa berkembang, bisa juga tidak. Nah, peserta didik agar apa? Beriman. Nah, teman-teman, karena kita beriman dan bertakwa itu nomor satu, karena Pancasila sebagai dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka keimanan ini adalah nomor satu, sehingga masyarakat itu harus disadarkan pada bagaimana supaya ia juga memiliki keyakinan yang kuat sesuai dengan agamanya terhadap Tuhan. Nah, kemudian berakhlak mulia, karena keimanan itu harus diwujudkan dalam akhlak, dan akhlak ini dapat dilihat secara kasat mata, bagaimana orang bertingkah laku, bagaimana orang bertindak, berkata, dan berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, kemudian sehat. Nah, oleh karena itu maka pendidikan juga harus memperhatikan jasmani dan rohani, karena sehat ini menyangkut jasmani dan rohani. Kemudian berilmu, ya pasti ini, karena dalam pendidikan kita diberikan beragam pengetahuan, kreatif. Nah, ini saya kira yang paling penting, bagaimana seorang peserta didik itu kreatif, ya. Tidak hanya kemudian mengikut apa yang sudah ada, tetapi bagaimana mencoba membangun apa yang sudah ada itu dengan hal-hal baru, gitu. Kemudian mandiri, ya. Mandiri dalam arti berarti peserta didik pada akhirnya memang harus bisa menopang dirinya sendiri yang tidak bergantung dengan orang lain. Kemudian demokratis, bahwa bagaimana pendidikan ini disampaikan secara demokratis, artinya kita memandang semua orang memiliki potensi, memiliki pendapat, memiliki pemikiran yang juga sama dengan kita, dalam arti kita harus menghargai dan menghormati apa-apa yang mereka berikan. Kemudian dan bertanggung jawab. Nah, ini. Maka ketika kita berkata bertanggung jawab, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan kemasyarakatan, teman-teman sekalian. Karena kalau kita berkata bahwa ada tanggung jawab dari tujuan pendidikan ini, berarti di dalamnya kita harus juga melakukan perbaikan-perbaikan terhadap masyarakat. Ini adalah tanggung jawab peserta didik. Nah, peserta didik yang bertanggung jawab tentu dia akan mencoba menjadikan dirinya melakukan perbaikan-perbaikan baik untuk dirinya, untuk masyarakatnya. Nah, ini saya kira tadi, ya, berkembang peserta didik dari sudah gitu, beriman, berakhlak, dan kemudian bertanggung jawab. Dan kalau kita bikin bagan seperti ini gitu, jadi ini semua harus dapat dimiliki oleh seorang peserta didik, ya. Iman, takwa, akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, ya.
kemudian mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Nah, ketika ada kata tanggung jawab di sini, maka sesungguhnya ini juga terkait dengan kemasyarakatan. Nah, dalam tujuan pendidikan ini ada hierarki tujuan pendidikan. Yang paling atas tentu tujuan pendidikan nasional, seperti yang kita ketahui tadi ya, dari mulai beriman, bertakwa, berakhlak, gitu kan, cakap sampai dengan bertanggung jawab, itu adalah tujuan pendidikan nasional. Dan ini teman-teman sekalian, tujuan pendidikan nasional ini adalah mencerminkan apa yang di yang dimiliki oleh bangsa Indonesia gitu ya, yakni falsafah negaranya Pancasila. Nah, kemudian diturunkan ke tujuan institusional. Nah, ketika kita bicara institusi, maka ini adalah tujuan lembaga. Tentu setiap lembaga pendidikan berbeda-beda tujuannya sesuai dengan karakter, kompetensi, kemudian usia peserta didik dan lain sebagainya. Misalnya kalau untuk anak TK ya mungkin pembiasaan ya, SD kelas awal bisa membaca, menulis dan berhitung atau calistung gitu. Nah, tapi semuanya itu teman-teman semua, teman-teman sekalian harus mencerminkan tujuan pendidikan nasional. Jadi ada iman takwanya, ya kan? Bagaimana ia berakhlak, bagaimana ia sehat lahir, sehat batin, kemudian bagaimana ia bertanggung jawab gitu. Jadi tujuan pendidikan nasional itu juga diturunkan ke tujuan institusional. Nah, tujuan institusional ini tentu harus juga diturunkan ke tujuan kurikuler, yaitu tujuan mata pelajaran. Jadi kalau di SD misalnya tujuannya adalah supaya terjadi peserta didik yang iman takwa dan seterusnya, kemudian kecakapannya sampai mana kan gitu ya. Kecakapannya SD itu mungkin bisa membaca, menulis, berhitung, kemudian menganalisa secara sederhana. Nah, itu dijabarkan ke dalam beberapa mata pelajaran. Maka di SD misalnya ada pendidikan agama, untuk sehat jasmani, roh jasmani ada pendidikan olahraga, ya kan? Kemudian untuk kreatif, ya ada pendidikan seni, bahasa dan seterusnya. Kemudian tujuan kurikuler ini diturunkan kepada tujuan instruksional, yakni tujuan pembelajaran. Jadi mata pelajaran yang untuk menopang tujuan institusional menopang tujuan pendidikan nasional, itu harus diwujudkan dalam tujuan instruksional, yakni tujuan pembelajaran ketika kita mau mengajar. Maka dalam mengajar, misalnya kita membuat RPP. Nah, di RPP itu, maka tertuanglah tujuan pembelajaran hari ini apa gitu yang mau kita sampaikan. Di situ ada kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian diwujudkan dalam indikator, dan indikator ini sebagai kiblat dalam kita mengajar gitu ya. Dan itu semua harus mengacu kepada tujuan pendidikan nasional. Nah, teman-teman sekalian, ini kira-kira ya tujuan dan arah pendidikan. Jadi kalau secara institusional ini ada misalnya ada akademik, ya kalau yang tingkat perguruan tinggi nih, ada akademik, ada profesi, ada vokasi gitu ya. Akademik ini mulai dari sarjana sampai doktor, intinya adalah bagaimana memiliki kemampuan akademik, kemudian menerapkan, mengembangkan, dan menemukan ilmu teknologi dan seni. Kemudian profesi misalnya ada spesialis, ya dokter gitu, akuntan, notaris, psikolog, maka ini menyiapkan peserta untuk memiliki keahlian tertentu. Sedangkan vokasi ini untuk memiliki keterampilan khusus, dan ini biasanya dilakukan melalui diploma. Nah, tapi di semua teman-teman sekalian, lagi-lagi tidak boleh melupakan tujuan pendidikan nasional gitu ya. Jadi selama berada di Indonesia, maka arah tujuan pendidikan itu juga harus diarahkan pada tujuan pendidikan nasional. Jadi tidak boleh melupakan iman takwanya, tidak boleh melupakan berakhlaknya, tidak boleh melupakan bertanggung jawabnya. Dia boleh menjadi seorang spesialis, seorang akuntan, psikolog, notaris, seorang doktor, magister ya, atau bidang ahli dalam keterampilan khusus, tapi iman takwa, akhlaknya juga harus tercermin. Gitu. Nah, teman-teman sekalian,
Nah, kita masuk pada tujuan pendidikan Islam. Ada 4 yang menjadi dasar tujuan pendidikan Islam. Pertama, tegaknya akidah, ya. Ini misalnya seperti yang kita lihat dalam surat Ar-Rum ayat 27. Kenapa akidah? Karena akidah ini adalah fondasi, ya. Nah, yang namanya fondasi itu adalah sesuatu yang di atasnya berdiri bangunan, sehingga bangunan itu akan tegak, akan kokoh, kuat jika fondasinya kuat. Dia tidak akan terkena gampang miring atau kena angin puting beliung atau gempa sekalipun jika fondasinya kuat. Maka oleh karena itu akidah harus diperkuat, teman-teman. Dan di dalam Islam tentu akidah itu bermuara pada kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang ini memberikan konsekuensi kepada peserta didik bahwa peserta didik harus menyadari tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, tidak ada yang wajib tidak ada tempat untuk berlindung kecuali Allah, dan tidak ada yang patut ditakuti kecuali Allah. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, ketika orang sudah menyatakan ketauhidan secara benar, maka dia akan menjadi pribadi yang merdeka. Kemudian yang kedua, tegaknya ibadah. Mengapa? Karena ibadah adalah tugas kedua dari eksistensi manusia. Dan ini berhubungan langsung dengan masalah kehidupan individu dan sosial. Ini seperti yang Allah sampaikan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa manusia diciptakan dan demikian juga jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi setelah akidahnya kuat, maka kemudian manusia harus beribadah. Dan ibadah ini secara luas tentu saja, baik individual seperti sholat, puasa, maupun secara sosial. Misalnya bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta, ya. Karena Islam juga mengatur interaksi manusia dengan sama manusia dan interaksi manusia dengan lingkungannya, misalnya dengan tumbuhan, dengan tanah, dengan air, ya. Itu semua adalah merupakan hal-hal yang harus dimiliki oleh manusia. Yang ketiga, tegaknya potensi individu manusia secara menyeluruh baik, ya, yakni ruhnya, hatinya, akalnya, jiwanya, fisiknya, dan keindahannya. Jadi tidak boleh terpisah-pisah, ya. Seorang manusia yang sempurna tentu memiliki kesempurnaan secara komprehensif. Ruhnya sehat, ya, hatinya jelas sehat, kemudian akalnya juga sehat, jiwanya sehat, fisik dan keindahan, fisiknya juga baik dan indah. Gitu. Kemudian tegaknya kehidupan masyarakat. Nah, ini teman-teman sekalian, ya. Maka secara sosiologis tujuan pendidikan Islam sangat relevan. Kenapa? Karena dalam pendidikan Islam itu masyarakat harus tegak, ya, dan tegaknya masyarakat itu menjadi bagian penting yang ada dalam pendidikan Islam. Oleh karena itu, maka lembaga-lembaga pendidikan Islam juga harus memberikan pengetahuan, ya, pembiasaan, dan akhirnya penyadaran kepada peserta didik bahwa apa yang dimilikinya itu sesungguhnya adalah harusnya nantinya bermanfaat untuk masyarakat banyak. Bahkan bisa menyelesaikan problem-problem yang ada dalam masyarakat. Gitu. Nah, kemudian tujuan pendidikan Islam ini ada tujuan umum, ini yang sering disebut dengan ghoyah, atau kalau dalam bahasa Inggris goal, gitu, ya. Goal atau ghoyah. Tujuannya itu yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, kemudian tujuan akhir upaya untuk kembali kepada Allah dalam keadaan takwa dan berserah diri. Karena teman-teman semua, bahwa kita ini sesungguhnya hidup pada akhirnya adalah akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maka karena kita akan kembali kepada Allah, harusnya memang kita memiliki persiapan-persiapan, yang persiapan-persiapan itu kemudian bisa diterima secara baik, gitu, ya. Yang ini yang kemudian disebut di dalam
ajaran agama kita dengan husnul khotimah. Dan untuk mencapai husnul khotimah itu harus dengan takwa, dan takwa itu seperti dalam beberapa ayat Al-Quran, misalnya surat Ali Imran ya dari 133 itu Allah menyatakan bahwa orang bertakwa itu adalah allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, ya kan? Mereka gemar berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, ini tentu terkait dengan masyarakat gitu ya. Jadi pendidikan Islam harusnya tidak dijauhkan dari masyarakat, bahkan lekat dengan masyarakat dan juga bisa menyelesaikan problem-problem yang ada dalam masyarakat. Karena memang orang bertakwa itu kaitannya adalah bagaimana ia soleh secara individual dan juga secara sosial. Ya, belum lagi misalnya dalam ayat lanjutannya kan wal kaziminal ghaiz, ya kan, mampu menahan amarah. Berarti bagaimana kita membiasakan peserta didik itu untuk menahan egoismenya, menahan amarahnya, ya, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi juga mencoba melihat kepentingan-kepentingan yang ada di sekitarnya, yang juga harus juga memberikan kebaikan ya untuk dirinya dan masyarakat. Jadi dalam Islam sebenarnya teman-teman sekalian prinsipnya la doror wala diror. Jadi Islam itu harus tidak boleh ya la doror, jangan memberikan kemudorotan atau keburukan untuk diri sendiri, wala diror, dan juga untuk orang lain. Jadi harus simbiosis mutualisme gitu ya. Jadi prinsip lilin misalnya seperti yang sering kita dengar, jadilah seperti lilin yang rela berkorban, hancur demi sekitarnya, itu tidak sesuai dengan prinsip Islam. Karena dalam Islam itu kita tidak boleh menghancurkan diri kita demi yang lain, pun sebaliknya kita juga tidak boleh menghancurkan orang lain ya demi kita gitu ya. Nah, tapi kita harus saling sama-sama untung. Orang kita untung, orang lain juga untung. Itu yang harus dikenalkan kepada masyarakat ya, dan kepada peserta didik. Karena apa? Karena ini penting supaya peserta didik mampu menyeimbangkan ya kehidupannya secara individu dan secara sosial. Kemudian tujuan sementara atau yang sering dikenal dengan al-ahdaf ya. Tadi kalau tujuan umum atau tujuan akhir itu atau tujuan utama itu adalah al-ghayah atau goal. Nah, tujuan sementara dalam bahasa Arabnya al-ahdaf atau dalam bahasa Inggrisnya aims gitu, yaitu tujuan akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman. Ya, misalnya ya tadi sesuai dengan jenjangnya ya kan. Kalau SD misalnya bisa membaca, menulis, terampil berhitung, kemudian memiliki kemampuan analisis sederhana dan seterusnya. Nah, tujuan operasional itu tujuan praktis ya yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan. Jadi misalnya kalau kita di indikator misalnya ya ada siswa mampu mempraktikkan wudhu gitu. Nah, berarti ini adalah tujuan operasional. Bagaimana supaya siswa mampu berwudhu, maka kita harus merancang materinya seperti apa, kemudian metodenya bagaimana, berikutnya alat peraganya seperti apa, gitu kan. Kemudian evaluasinya pun harus disesuaikan dengan tujuan tersebut. Misalnya kalau tujuannya siswa dapat mempraktikkan wudhu secara baik atau secara sempurna, maka kita tidak cukup evaluasinya misalnya dengan tes lisan, tes tulis gitu ya, tapi harus praktik. Bagaimana dia mempraktikkan berwudhu? Jadi dia harus dibawa ke tempat wudhu, kemudian kita mengamati cara berwudhunya, dan baru kemudian kita memberikan penilaian. Jika misalnya peserta didik itu mampu berwudhu dengan baik seperti yang kita ajarkan, metodenya sudah sesuai, alat peraganya sudah sesuai, gitu ya, medianya sudah sesuai, maka kemudian hasilnya katakanlah misalnya 70% peserta didik sudah baik wudhunya, berarti kita sudah dianggap berhasil ya. Tapi kalau misalnya hanya 20% yang baik sementara 80% itu masih berwudhunya masih salah-salah, maka ya ini harus terus-menerus diberikan penguatan gitu.
Oke, kemudian tujuan pendidikan Islam, misalnya ada beberapa tokoh sesungguhnya, tapi dalam kesempatan ini saya memberikan satu tokoh yaitu Al-Syaibani. Ya. Menurut beliau bahwa tujuan pendidikan pertama adalah yang berkaitan dengan individu. Ya. Nah, berkaitan dengan individu itu harus mencakup perubahan yang berupa pengetahuan, ya kan? Yang dari yang tidak tahu menjadi tahu. Gitu. Kalau dia belajar fikih, ya kelas 1 SMA misalnya atau aliyah misalnya, dia kemudian mengetahui teori-teori fikih yang terkait misalnya tentang sholat, tentang puasa yang lebih dalam daripada tingkatan sebelumnya, itu berarti sudah ada perubahan. Berikutnya tingkah laku masyarakat. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Jadi bukan cuma pengetahuan tapi juga tingkah laku masyarakat. Ini juga harus dimiliki oleh dia gitu. Bagaimana ia mengamati masyarakatnya sehingga dia bisa kemudian beradaptasi, bahkan kemudian nantinya bisa menjadi problem solver ya, sebagai penyelesai masalah yang ada di masyarakat. Kemudian jasmani dan rohaninya juga harus baik. Ya. Jadi dia pengetahuannya baik, siap bermasyarakat, jasmani rohaninya pun baik, maka oleh karena itu wajar kalau pendidikan jasmani ini dari SD sampai SMA ada terus-menerus. Kemudian kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan di akhirat. Nah, ini jadi kompetensi pendidikan yang diharapkan dalam pendidikan Islam tidak hanya pendidikan yang di dunia saja, tetapi juga sampai dengan di akhirat. Ya. Karena memang pendidikan Islam ini untuk menyadarkan para peserta didik bahwa dia harus bertanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab kepada dirinya dan manusia atau orang tua, tetapi juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, kalau tadi dengan individu, sekarang dengan masyarakat, yaitu mencakup tingkah laku masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat, memperkaya pengalaman masyarakat. Jadi sangat luas teman-teman ya tujuan pendidikan Islam ini. Ini makanya kalau menganalisis tujuan pendidikan Islam secara perspektif sosiologis sangat tepat gitu. Kenapa? Karena pendidikan Islam itu orientasinya adalah bagaimana supaya peserta didik itu mengetahui tingkah laku masyarakat, kemudian tingkah laku individu dalam masyarakat, gitu ya. Jadi mengamati ya, individu-individunya dalam masyarakat, bahkan perubahan kehidupan masyarakat. Ya, kehidupan masyarakat itu kan sangat dinamis, ya, apalagi dengan teknologi informasi seperti sekarang ini, maka ini juga harus dipersiapkan kepada peserta didik yang kelak nantinya akan bermasyarakat. Kemudian memperkaya pengalaman masyarakat. Nah, ini juga harus dimiliki oleh seorang peserta didik. Nah, berikutnya adalah yang ketiga tujuan profesional, yaitu berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai kegiatan masyarakat. Nah, jadi nantinya kan peserta didik ini memang sesuai dengan minat, kemudian bidang yang dimilikinya, ia bisa jadi kemudian misalnya ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi insinyur, ada yang menjadi profesi-profesi yang lainnya ya ekonom dan lain sebagainya, maka tujuan profesional itu pun harus juga diperhatikan gitu ya. Jadi individunya bagus, masyarakatnya bagus, kemudian profesionalnya ya profesional. Ya, kalau seorang guru ya dia ahli dalam bidang pengajaran. Kalau seorang dokter dia ahli dalam bidang misalnya pengobatan dan kesehatan gitu ya. Jadi tidak kemudian meninggalkan profesionalitasnya ya, walaupun misalnya tadi dituntut dengan kemasyarakatan. Nah, teman-teman sekalian, berikutnya, nah ini ada tugas ya buat Anda, teman-teman. Jadi ini tugasnya yang nanti setelah ini coba kalian buat tugas. Tugasnya adalah cari tujuan pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali
Hasan Langgulung, Atiyah Al-Abrasi, Ibnu Khaldun, dan Al-Buti. Kemudian setelah dicari, kemudian dianalisis tujuan para ahli tersebut dengan kehidupan masyarakat itu seperti apa. Apakah misalnya menurut Imam Al-Ghazali bahwa pendidikan ini sudah menekankan pada bidang kemasyarakatan misalnya ya. Jadi tadi yang saya sampaikan satu tokoh, nah kemudian untuk tokoh-tokoh yang lain kalian cari. Jadi tugasnya hanya ini saja teman-teman ya. Jadi tidak meresum, tetapi mencari tujuan pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali, Hasan Anggulung, Atiyah Al-Abrasi, Ibnu Khaldun, dan Al-Buti. Kemudian dianalisis tujuan-tujuan para ahli tersebut dengan kehidupan masyarakat. Dan ini adalah sebagai tanda kehadiran gitu ya. Jadi kehadiran itu dari mengerjakan tugas, dan tugas akan ditutup pada jam 15.30 nanti. Nah, teman-teman sekalian, kita tidak pungkiri bahwa walaupun secara teoritis pendidikan Islam seperti yang kita jelaskan tadi menekankan aspek kemasyarakatan, namun dalam praktiknya, teman-teman, masih banyak lembaga pendidikan yang kurang peduli, ya, kurang peduli mengarahkan peserta didiknya untuk dekat dengan masyarakat. Jadi peserta didik paham teori-teori yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, dia menghafal Quran, ya kan, kemudian mengkaji hadis, mengkaji kitab-kitab, fikih dan lain sebagainya, tapi tidak mengkoneksikan dengan problem yang ada di masyarakat. Nah, oleh karena itu, maka harus ada upaya-upaya supaya apa? Supaya pendidikan Islam itu berbasis pada masyarakat. Paling tidak ada 3 upaya berikut ini yang harus dilakukan oleh kita semua. Pertama, memberikan wawasan kemasyarakatan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran dan hadis itu kan Al-Quran dan hadis itu sangat menekankan kehidupan sosial ya, kehidupan sosial gitu. Misalnya saya kasih contoh, kalau di dalam Islam itu orang yang bersalah kepada sesama manusia itu tidak bisa hanya beristighfar atau mohon ampun kepada Allah, tapi harus dia meminta ridho dari orang yang pernah dia zolimi. Tapi sebaliknya kalau kita bersalah kepada Allah, konsekuensinya bisa kepada manusia gitu ya. Misalnya ada kafarat gitu ya, kafarat orang bersumpah terus dilanggar. Nah, sumpah itu kan kepada Allah bersalahnya. Tapi ketika ia misalnya tidak mampu membayar dengan puasa 3 hari berturut atau tidak mampu puasa, maka boleh dengan cara memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Nah, jadi artinya secara sosial memang mendapat perhatian khusus dalam Islam itu. Belum lagi misalnya hadis yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ciri keterbaikan manusia adalah aspek kemanfaatannya kepada manusia yang lain. Jadi ini harus terus-menerus diberikan wawasan ini kepada para peserta didik gitu, bahwa betapa Islam itu menitik beratkan pada pada pendidikan yang sifatnya pendidikan kemasyarakatan. Dalam kasus lain misalnya ketika sholat ya teman-teman, kalau sholat individu, sholat munfarid gitu, orang boleh saja membaca surat setelah Al-Fatihah sepanjang-panjangnya. Tapi kalau jadi imam kan dilarang ya, dia harus memperhatikan makmumnya karena makmum itu ada yang sudah sepuh, ada yang punya keperluan, ada yang mungkin sedang menahan macam-macam gitu ya. Oleh karena itu maka surat yang dibaca harus surat-surat yang wajar-wajar saja. Jadi wawasan kemasyarakatan yang berdasarkan dan Al-Quran dan hadis ini harus ditanamkan betul kepada peserta didik, sehingga peserta didik tidak hanya asik masuk dengan pengetahuan yang didalaminya tanpa memiliki kesadaran terhadap masyarakat. Kemudian memberikan wawasan, contoh praktik mengamalkan ayat hadis yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Misalnya ayat tentang ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, ya kan? Kemudian praktik mengamalkan ayat dan hadis, ya, misalnya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara sosial beliau tidak membeda-bedakan
masyarakat, bahkan beliau berbuat baik kepada orang yang berbeda agama, gitu ya. Bahkan suatu hari Rasulullah, ini kan praktik yang langsung nih ya, praktik langsung yang dilakukan oleh Rasulullah, misalnya beliau suatu hari ada jenazah orang Yahudi lewat dan beliau ini harus terus ditekankan kepada peserta didik sehingga mereka memiliki memiliki kemampuan ya, kemampuan kesadaran tentang wawasan bagaimana secara teori Islam itu telah memberikan dorongan yang demikian rupa terhadap kemasyarakatan, juga contoh-contoh praktiknya yang dilakukan oleh oleh Rasulullah, para ulama dan orang-orang setelahnya gitu. Kemudian yang berikutnya menunjukkan contoh kegiatan sosial, misalnya penanggulangan banjir ya di kita, apalagi dalam masa-masa ini banyak sekali wilayah-wilayah di sekitar kita yang terkena banjir, longsor, ya, gunung meletus dan seterusnya. Maka ini adalah sarana untuk sarana yang baik, saya kira ya, media yang baik untuk mengenalkan kepada para peserta didik bahwa pendidikan itu harus memiliki dampak yang baik terhadap terhadap problem-problem yang ada dalam masyarakat ya, dengan misalnya ya kegiatan-kegiatan sosial urunan misalnya berapapun dari peserta didik, mungkin ada yang 5.000, ada yang 1.000, ada yang 10.000, bahkan ada yang 100.000 dan seterusnya, itu digalang, dikumpulkan, kemudian peserta didik diajak gitu ya, teman-teman diajak untuk minimal perwakilan-perwakilannya lah, misalnya untuk menghitung dana yang diperoleh gitu kan. Misalnya kalau di kelas paralel dalam satu SMA atau ALI ada 15 kelas, minimal mungkin ketua kelasnya atau dengan sekretarisnya jadi 30 orang berkumpul untuk menghitung bersama-sama, sehingga dari situ terjadi trust ya, kepercayaan gitu. Transparansi juga terbangun, yang kemudian mereka juga ikut menyaksikan, misalnya kalau tidak 30 mungkin 1-2 orang atau 3 orang untuk ikut serta misalnya menyerahkan kepada lembaga yang ditunjuk, misalnya lazismu misalnya. Jadi anak-anak sumbangan ini akan dititipkan lewat lazismu, yang lazismu nanti petugasnya akan datang ke misalnya tempat bencana. Nah, saya kira itu teman-teman sekalian ya. Jadi pendidikan tidak asing dengan masyarakat, pendidikan tidak kemudian hanya mengutamakan aspek kognitif dengan menghafal Al-Qur'an, kemudian mengkaji hadis, tapi miskin dengan dengan kegiatan-kegiatan dan kesadaran terhadap bermasyarakat. Maka tujuan pendidikan Islam sesungguhnya secara teoritis sudah sangat sosiologis, tapi dalam praktiknya kita juga menyadari ada lembaga-lembaga pendidikan yang kurang kurang terkoneksi dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, sehingga para siswanya pun ketika datang ke masyarakat itu tidak memiliki keterampilan, kesadaran dan juga pengetahuan terkait problem-problem kemasyarakatan. Tapi sebaliknya, jika lembaga pendidikan itu aware, ya peduli dengan apa yang terjadi di masyarakat, maka insya Allah nanti peserta didik itu akan menyatu dengan masyarakat, bahkan dia akan hadir sebagai sebagai pemecah masalah ataupun memberikan solusi kepada masyarakat dengan ilmu keterampilan yang dimilikinya. Terima kasih teman-teman, silakan kerjakan tugas Anda untuk kemudian diupload di Holu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.